Dalam podcastnya Denny Sumargo, Anies meyakini akan terjadi 2 putaran dan keyakinan Anies Baswedan itu ia disampaikan ke Denny Sumargo. Dia yakin menang apabila terjadi 2 putaran. Ya, namun kenyataannya keyakinan Anies berbeda keyakinan dengan tim Prabowo Gibran yang menang 1 putaran. Nis, ramalanmu nggak cocok, Nis. Menangnya kecil atau enggak waktu Bapak hitung awal? Sebenarnya kalau bicara hitung, kita lihat kalau calonnya hanya 2. Kalau calonnya hanya 2, maka risikonya besar sekali. Oke. Tapi kalau calonnya ada 3, maka kami optimis bisa sampai putaran kedua. Oh, itu yang kami bisa. Jadi saya sampaikan itu, kami bisa menang bila berhasil masuk ke putaran. Betul, kenyataannya Anies tidak masuk putaran kedua. Demikian juga Ganjar Pranowo tidak masuk putaran kedua. Akhirnya muter-muter jawabannya Bang Anies. Ya, Anies yakin bila terjadi 2 putaran maka Anies Baswedan akan memenangkan Pilpres kali ini. Semua paslon ingin menang 1 putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02 atau 03 atau malah oposisi saja? Oh, saya tidak pernah berencana untuk menang 1 putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul, kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindset 2 putaran, nggak pernah. Ya, itulah Anies Baswedan ya, itulah Anies Baswedan. Itulah Anies Baswedan yang meyakini bakal terjadi 2 putaran dan diyakini dengan 2 putaran akan memenangkan Pilpres kali ini. Dikarenakan berpengalaman saat Pilkada DKI Jakarta, Anies memenangkan Ahok karena 2 putaran. Nanti yang ngomong 1 putaran itu tahu-tahu nggak masuk putaran kedua. Ya benar Pak Anies. Betul. 1 putaran tuh nggak akan masuk putaran kedua karena nggak ada putaran kedua. 1 putaran sudah menang. Oke. Dan kenyataannya memang betul. Kalau ada putaran kedua, yang tidak ikut putaran kedua maka kalah. Dan ternyata Anies tidak ikut putaran kedua karena tidak ada putaran kedua. Hai guys, peluang kemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 menurut saya ada 3. Yang pertama adalah kesan bahwa beliau punya kapasitas dan cerdas sebagai pemimpin, dan itu memang disukai oleh kaum terpelajar dan anak-anak muda dengan desak Aniesnya. Yang kedua adalah bahwa Pak Anies ini adalah pemimpin yang akan memiliki silent decided voter yang sekarang sudah memutuskan tapi mereka berdiam diri, dan mereka akan memutuskan di TPS nanti ya, yang akan mencoblosnya di sana. Dan yang ketiga adalah bahwa Anies Baswedan menurut saya beliau sangat suka 2 putaran. Karena 1 putaran kayaknya nggak nyampe. Jadi 2 putaran itulah yang beliau sukai, dan moga-moga sukses di putaran kedua nanti. Selamat berjuang para... Itulah keyakinan tim Anies yang bernama Yunus Triyonggo. Dia mengatakan ya sama seperti dengan Anies Baswedan bahwa berkeyakinan akan terjadi 2 putaran, dan bila terjadi 2 putaran maka Anies akan ikut 2 putaran itu. Dengan demikian maka akan bersatunya pendukung Anies dan pendukung Ganjar dan pasti akan memenangkan Pilpres 2024. Keyakinan Anies berbeda dengan keyakinan Jokowi, di mana Jokowi meyakini terjadi 1 putaran ya, sebagaimana dipraktekkan atau disuarakan oleh Kodari bahwa Prabowo Gibran 1 putaran. Keyakinan Anies lolos di putaran kedua ternyata ya berbeda keyakinan dengan Kodari. Kalau Anies yakin lolos putaran kedua, kalau Kodari mengatakan Anies tidak akan lolos putaran kedua dikarenakan tidak ada putaran kedua ya bro. Anies Baswedan yakin lolos ke putaran kedua. Sekarang ini membawa perubahan dan istilahnya belum ada kepastian apakah Bapak akan tetap menjadi oposisi dan seperti apa, itu bagaimana sih Pak kepastian? Kalau ternyata hasilnya berubah gimana?
Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? Kalau ternyata ada hasil berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20, baru kemudian nanti kita akan sampaikan. Tapi saya berpesan tadi, benar, bahwa di dalam proses pemilu itu akan ada selalu yang menang berada di pemerintahan, yang tidak berada di luar pemerintahan. Saya pegang prinsip itu aja. Prinsipnya yang dipegang. Bila menang berada di dalam pemerintahan, bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan, dan dua-duanya sama-sama penting. Saya pernah katakan bukan di debat pertama, saya bilang bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi. Keyakinan Anies Baswedan untuk masuk di dalam putaran kedua ternyata tidak sebanding atau tidak sesuai dengan kenyataan ya. Ternyata kalah telak sehingga dimenangkan satu putaran oleh Prabowo Gibran. Itulah keyakinan yang tidak ada fakta dan datanya. Dan dia mengatakan bahwa orang yang oposisi wajib untuk tidak masuk. Dan dia mengatakan apabila kalah maka wajibnya di luar pemerintahan atau oposisi. Namun demikian pada kenyataannya lewat ormas mengajukan kepada Partai Nasdem agar bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Siapa yang tidak kenal dengan Cipta Lesmana, yang merupakan profesor ilmu komunikasi. Dia mengatakan bahwa Anies akan masuk putaran kedua dan melawan Prabowo Subianto akan habis-habisan, dan kelihatannya Cipta Lesmana mendukung Anies Baswedan yang bakal menang. Tapi keok begitu Abah. Oke, kalau begitu menurut analisis Prof. Cipta, kalau misalnya nanti pada akhirnya ternyata betul-betul 3 calon ini maju, ini kan nggak mungkin ada yang menang satu putaran kan? Satu pasti jomplang, Ya. jatuh. Ya, pasti ada satu yang out ya di putaran. Kalau 3 ini maju, Ya, siapa yang maju di babak kedua? Prabowo akan bertarung habis-habisan dengan Anies. Jadi kalau 3 maju ini, Iya. yang keluar Menurut analisis saya, Oke, siapa yang dua maju di akan putaran jatuh. kedua? Putaran kedua ya itu, Siapa? Anies sama Prabowo. Pak, saya kan ngajar komunikasi politik. Oke. Saya ngajar ilmu politik. Oke. Itu dikasih tahu Pak, di textbook kan. Anda mau jadi presiden, mau jadi ini, kampanyenya harus ini. Jadi kampanye penting sekali. Makanya komunikasi politik sangat-sangat penting. Anda yang kurang ngerti, belajarlah dengan Prof. Cipta Lesmana. Ya, sombong sekali Cipta Lesmana, yang kurang paham suruh belajar ke Cipta Lesmana, dan kenyataannya ya ramalan Cipta Lesmana keok betul-betul, tidak ada faktanya. Dia meyakini akan terjadi 2 putaran dan terjadi persaingan yang sangat ketat di putaran kedua, di antaranya adalah Anies melawan Prabowo Subianto. Hehehe. Pada kenyataannya keok. Om Cipta Lesmana, bagaimana kabarnya? Ayo. Saat ditanya apakah yakin ada putaran kedua, Pak Anies, sejauh ini kan untuk real count di portal KPU aja per 6.30 tadi itu baru masuk suara 56,87% dan memang Pak Anies suaranya kian meningkat. Ini yakin nggak bakal ada putaran kedua nantinya kalau suara sudah masuk 100%? Kami yang penting adalah prosesnya berlangsung dengan jurdil. Yang senyatanya terjadi itu yang dilaporkan, dan yang senyatanya terjadi di lapangan itu benar-benar aspirasi rakyat. Jadi jangan sampai ada unsur tekanan atau unsur imbalan dalam memilih, karena pemilihan ini adalah hak rakyat. Jadi itu poin utamanya. Adapun hasil dari proses yang jujur dan adil adalah hasil yang baik. Yang penting adalah terjadi jujur dan adil, dan pemilihan itu berdasarkan pilihan warga, bukan berdasarkan tekanan, bukan berdasarkan imbalan, tapi karena apa yang ada pada hati nurani. Itu harus dijaga. Itulah jawaban Anies Baswedan yang muter-muter. Ini sudah mencapai pada saat itu suara sudah mencapai 52%, dan Anies kelihatannya tadinya meningkat, dan dia ditanya apakah akan ada putaran kedua, dia muter-muter tidak menjawab dan hanya mengatakan ya jurdil lah, inilah itulah. Kenyataannya tidak ada lolosan kedua. Keok Anies Baswedan.
Demikian juga dengan Anas Urbaningrum juga mengatakan ada putaran kedua. Emang puter-puter. Tadi kita sudah saksikan Cipta Lesmana, kemudian Anies sendiri, kemudian timnya Anies juga meyakini akan terjadi 2 putaran. Demikian juga disampaikan oleh masternya, master saja keok apalagi yang bukan master. Inilah pernyataan ya Anas Urbaningrum. Mending tanya, masternya aja. Untuk Pilpres saya yakin 2 putaran karena ketiga pasang calon ini cukup kompetitif ya. Kalau ketiga pasang calon cukup kompetitif ya, untuk 1 putaran 50% plus 1, ada pasangan yang dapat 50% plus 1, rasanya dari kalkulasi politik itu sulit. Sulit kan bagi Anda, bagi Prabowo Gibran tentunya tidak begitu sulit, dan kenyataannya memang menang 1 putaran. Di situ ada 2 kekuatan Prabowo Subianto dan kekuatan Joko Widodo. Kepuasan warga tuh yang sampai 80%, bahkan di Jawa Tengah kata Bambang Pacul mencapai 90%, maka bukan hal yang mustahil kemenangan 1 putaran itu pada jadinya kenyataan. Setelah kita sama-sama melihat keyakinan Anies Baswedan yang menang 2 putaran, sekarang ya mengenai strategi politik Prabowo Gibran yang menang 1 putaran. Makanya Prabowo Subianto ini merancang 2 hal. 1, harus menang 1 putaran. Kalau terjadi pemilu Pilpres hanya 1 putaran, maka dalam catatan IPO Prabowo besar kemungkinan akan menang dengan catatan 1 putaran kalau berhasil. Berarti dia harus menekan suara Ganjar sampai habis kan, karena posisi sekarang baru di 37%. Tetapi kalau sampai masuk ke putaran kedua, dan kalau dilihat dari porsi elektabilitas November yang IPO himpun, Prabowo hanya 37, Anies 34 dengan Muhaimin Iskandar, lalu 27-nya Ganjar Pranowo, Mahfud MD, peluang 2 putaran cukup besar. Kalau 2 putaran masuk, maka pertarungan akan sangat ketat antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan. Kalau masuk putaran kedua, prediksi saya Prabowo Subianto akan kesulitan untuk menang. Pada kenyataannya memang prediksi-prediksi yang dilakukan oleh tim Amin untuk menjadi 2 putaran ternyata tidak terbukti sama sekali. Dan yang tepat dan fix ternyata adalah strategi Presiden Joko Widodo yang membuat Prabowo Gibran 1 putaran. Itulah strateginya Joko Widodo, luar biasa. Diakui ataupun tidak, luar biasa Jokowi sebagai kingmakernya Prabowo Gibran. Mantap dan selamat buat Pak Joko Widodo.